Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari yang baik. Mohon izin kepada Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan mata kuliah Sistem Referensi Geospasial. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pekerjaan yang telah dilaksanakan itu transformasi koordinat 3D antara model Helmholtz dan model Bursa-Wolf. Di mana kelompok 3 ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Arsudibyo, kemudian ada Mbak Hesti, kemudian Mas Apta dengan Mbak Miga. Baik, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama dimulai dari sistem koordinat. Sistem koordinat adalah kerangka referensi matematis yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik atau objek dalam ruang. Menurut Gavelen dan Krum 2006 dalam Journal of Geodesy, sistem koordinat didefinisikan sebagai kerangka berbasis geometri yang terdiri dari satu atau lebih bilangan atau koordinat yang digunakan untuk menyatakan lokasi titik tertentu dalam sistem referensi tertentu. Contohnya adalah sistem geosentrik, geodetik, dan toposentrik. Selanjutnya, datum. Penjelasan tentang datum adalah referensi geodetik yang digunakan untuk menentukan lokasi di permukaan bumi. Menurut Zhu 2007 dalam survei review menjelaskan bahwa datum terdiri dari permukaan referensi matematis seperti elipsoid dan titik asalnya yang digunakan untuk mengukur lintang, bujur, dan tinggi geodetik. Untuk transformasi koordinat 3D, transformasi koordinat 3D adalah proses matematis untuk mengubah koordinat dari satu sistem ke sistem lain. Dalam mendefinisikan transformasi koordinat sebagai proses untuk menyesuaikan posisi titik dalam perangkat tertentu untuk menggunakan persamaan rotasi, translasi, atau skala. Nah, di sini dilihat bahwa persamaan rotasi dikembangkan dalam suatu rangkaian 3 rotasi 2 dimensional yang mandiri menurut Wolf 1974. Yang pertama itu rotasi pertama yang bersumbu putar pada sumbu X. Maka yang akan berubah adalah sumbu Y dengan sumbu Z, sedangkan sumbu X tetap berimpit. Dan untuk rotasi kedua yang bersumbu putar pada sumbu Y1, maka yang akan berubah adalah sumbu X1 dengan sumbu Z1. Sedangkan sumbu Y1 tetap atau berimpit. Dan rotasi ketiga yang bersumbu putar pada sumbu Z2, maka yang akan berubah adalah sumbu X2 dengan sumbu Y2, sedangkan sumbu Z2 tetap atau berimpit. Selanjutnya, transformasi datum. Nah, di sini menjelaskan dua model transformasi datum yang sering digunakan dalam geodesi, yaitu model Helmert, dan model Bursa-Wolf. Nah, untuk model Helmert merupakan transformasi yang menjaga bentuk dan konfigurasi antar titik. Artinya, model ini hanya memodifikasi posisi sistem koordinat tanpa mengubah hubungan geometris antar titik. Lalu proses transformasi Helmert melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama yaitu penyekalan atau scaling, itu untuk memperbesar atau memperkecil ukuran. Dan yang kedua rotasi untuk mengubah orientasi sistem koordinat. Dan yang ketiga adalah translasi untuk memindahkan sistem koordinat. Gambar ini menggambarkan rotasi dan translasi sistem koordinat dalam ruang 3 dimensi. Nah, selanjutnya yaitu model Bursa-Wolf. Model Bursa-Wolf memiliki pendekatan yang sedikit berbeda. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa pusat sumbu koordinat kedua sistem berada dalam jarak relatif dekat. Yang kedua, skala kedua sistem koordinat berbeda, tetapi perbedaannya kecil. Persamaan matematis di bawah menunjukkan bagaimana koordinat awal ditransformasi menjadi koordinat baru dengan memperhitungkan faktor translasi, rotasi, dan skala. Nah, gambar ini menunjukkan perbedaan antara sistem koordinat awal X1, Y1, Z1 dari sistem hasil transformasi X2, Y2, dan Z2. Nah, singkatnya model Helmert digunakan untuk transformasi tanpa mengubah bentuk geometris, sedangkan model Bursa-Wolf memperhitungkan perbedaan skala yang kecil antara dua sistem koordinat, dan keduanya sangat penting dalam berbagai aplikasi geodesi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian metodologi atau inti dari penelitian kita kali ini, yaitu transformasi koordinat 3D, yaitu metodologi, konsep, data, dan coba diperbesar chartnya itu. Jadi inti dari penelitian dari itu sendiri adalah melakukan pendekatan kuantitatif yang membandingkan performa transformasi koordinat 3 dimensi dengan perbandingan dari model Helmert dan Bursa-Wolf. Namun sebelum kita melakukan transformasi 3 dimensi pada koordinat tersebut, itu masih ada langkah-langkah sebelumnya yang perlu dilakukan.
yaitu kita melakukan mencakup adalah persiapan titik-titik sekutu, kemudian pre-processing data untuk mendeteksi adanya kesalahan-kesalahan pada data atau penghilangan outlier pada data, kemudian perhitungan parameter transformasi, uji statistik, baru yang terakhir adalah analisis dari transformasi. Nah, untuk bagian saya kita akan membahas mulai dari transformasi dari koordinat geodetik lama ke koordinat geodetik baru, kemudian kita melakukan konversi koordinat, kemudian kita akan menggunakan kalkulasi hitung kuadrat terkecil atau least square untuk mencari potensi outlier dari data untuk membersihkan uh, dataset dari suatu kesalahan. Karena outlier sendiri itu akan sangat mempengaruhi dari hasil akhir perbandingan transformasi. Berikut ini adalah data-data titik-titik sekutu yang digunakan untuk perhitungan parameter transformasi pada penelitian ini. Nah, jadi itu yang di sebelah kiri adalah datum lama, yaitu BESOS 1841, yang sebelah kanan ada datum baru WGS 84. Pada tahap persiapan ini, kita akan melakukan konversi dari data ini dari koordinat geodetik yang tersedia ke koordinat kartesian. Karena pada intinya model transformasi dari Helmert maupun Bursamo sendiri itu beroperasi dalam ruang kartesian 3 dimensi untuk menghilangkan efek dari ukuran dan bentuk elipsoid referensi dalam data yang digunakan pada perhitungan. Untuk melakukan konversi koordinat geodetik ke geostatik itu adalah melakukan transformasi itu adalah menggunakan model transformasi Hirvonen Moritz sebagai berikut. Ini yang persamaannya itu yaitu di bawah, yaitu X sama dengan N plus H cos epsilon cos theta, Y sama dengan ini, Z sama dengan ini. Nah, sebelum kita melakukan memasukkan nilai-nilai itu pada ini, kita harus menentukan nilai E dan N sebelum itu. E sendiri adalah eksentrisitas kuadrat, dan N adalah jari-jari kurvatur meridian yang akan menggunakan rumus yang di atas. Lanjut. Nah, setelah kita melakukan konversi data geodetik geosentrik, inilah hasil konversinya sebelum itu. Nah, data perlu ditekankan lagi bahwa data ini hanyalah baru dikonversi. Ini belum dilakukan pre-processing untuk menghilangkan outlier pada data ini. Maka selanjutnya ini kita akan melakukan metode pembersihan atau metode pengujian data yang akan digunakan ke depannya. Nah, untuk metode pengujian deteksi blunder pada data, metode yang akan digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau yang sering disebut oleh least square. Adalah pendekatan statistik untuk minimalkan total kesalahan dalam sebuah model. Dalam transformasi koordinat 3 dimensi sendiri, metode ini digunakan untuk mendeteksi blunder untuk membandingkan koordinat hasil transformasi dengan koordinat target. Nah, kita akan menggunakan matriks ini dan juga matriks observasi. Nah, nanti untuk mekanisme pengerjaannya itu akan lebih dibahas di hasil pekerjaan. Lanjut. Nah, setelah kita melakukan perhitungan least square, kita akan menghasilkan matriks V. Matriks V itu adalah matriks residual dari least square tersebut, yaitu A kali X min L. A adalah matriks koordinat yang utuh dikali X. X ini adalah hasil dari least square dan dikurangi dari L. Itu akan menghasilkan namanya matriks V atau matriks residu. Dan dari matriks residu ini kita bisa menentukan variansi a posteriori, yaitu adalah variansi dari model transformasi yang dilakukan sebelumnya. Nah, lanjut. Nah, untuk apa kita mencari suma itu, mencari variansi a posteriori tersebut? Nah, itu digunakan untuk melakukan uji statistik, yaitu uji global, chi-square test, dan juga uji statistik lokal atau t-student. Nah, hal yang pertama yang biasa dilakukan adalah melakukan uji deteksi global, yaitu chi-square test. Nah, uji chi-square ini digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian keseluruhan model transformasi koordinat. Nah, uji ini memeriksa apakah residual atau tadi yang a posteriori, V a posteriori itu dari proses transformasi secara global masih berada dalam batas toleransi yang wajar. Nah, untuk batas toleransi wajar ini itu biasanya digunakan namanya konsep dari tutel, yaitu menggunakan nilai 2 theta pada atau 2 kali standar deviasi, yaitu 95%. Maka jika kita dengan tingkat kepercayaan 90% ini, maka memastikan model transformasi Helmert maupun Bursawov ini memberikan hasil yang akurat untuk seluruh titik kontrol. Nah, jadi intinya, jika misalnya sebuah hasil transformasi itu di luar dari 95% itu atau berada di 5% di luar dari 95% itu, maka itu dianggap sebagai blunder dan akan dikeluarkan dari atau dianggap tidak lulus uji global. Nah, karena kita menggunakan konsep dari tutel tersebut, maka kita akan membagi 5% itu menjadi dua, yaitu 25% di sebelah kiri grafik data dan 2,5% di sebelah kanan data. Nah, jika seandainya keseluruhan transformasi koordinat itu lulus uji global, maka tidak perlu dilakukan uji lokal. Namun jika misalnya
ada beberapa transformasi koordinat yang tidak lulus dari uji global, maka akan dilanjutkan dengan namanya uji statistik atau uji lokal. Dan uji lokal ini digunakan untuk mengevaluasi lagi setiap residual atau kesalahan individu. Jadi jika untuk global itu adalah pengaplikasian pengujian untuk keseluruhan proses transformasi titik sekutu. Nah, sedangkan untuk uji lokal ini dia akan membandingkan setiap transformasi individu dari titik sekutu itu untuk dihasilkan proses transformasi koordinat. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi blunder lokal atau penyimpangan yang signifikan pada titik-titik kontrol secara individual dalam transformasi 3 dimensi. Nah, seandainya jika misalnya pada titik uji statistik lokal ini semua bagian koordinat sudah lulus, maka data sudah dianggap layak untuk dilanjutkan untuk transformasi 3 dimensi. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai hitung perataan dan juga model transformasi yang digunakan. Nah, hitung perataan di sini kami menggunakan hitung perataan parameter dan juga hitung perataan kombinasi. Di mana hitung perataan ini digunakan dalam transformasi koordinat bertujuan untuk menentukan parameter transformasi dengan mengurangi pengaruh kesalahan koordinat melalui metode kuadrat terkecil atau least square. Ada dua pendekatan seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa yang kita gunakan adalah hitung perataan parameter dan kombinasi. Hasil dari hitung perataan ini berupa parameter transformasi seperti parameter translasi, parameter rotasi, dan parameter skala. Selanjutnya, hasil yang dihasilkan juga berupa residual, di mana residual ini mengidentifikasi titik yang mungkin mengandung blunder atau kesalahan besar. Selanjutnya adalah hasil statistik uji, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dilakukan dengan menggunakan uji global dan uji lokal. Selanjutnya, didapatkan hasil analisis korelasi, di mana matriks korelasi ini digunakan untuk memahami hubungan antar parameter transformasi. Selanjutnya didapat juga hasil dari nilai variansi a posteriori, di mana variansi ini menilai ketelitian hasil transformasi dan menentukan apakah hasilnya memenuhi standar atau tidak. Nah, pada hitungan parameter, hitungan ini mengasumsikan bahwa kesalahan hanya terdapat pada sistem koordinat target atau datum baru. Sedangkan hitung parameter perataan kombinasi mengasumsikan bahwa kedua sistem koordinat ini, baik sumber maupun targetnya, mengandung kesalahan. Berikut ini adalah langkah-langkah perhitungan untuk masing-masing hitungan perataan parameter dan perataan kombinasi. Secara umum, perbedaannya hanya terdapat pada untuk hitung perataan kombinasi digunakan matriks B atau turunan terhadap pengamatan, dan juga mempertimbangkan bobot pengamatan dan juga menggunakan nilai korelat atau K dalam proses perhitungannya. Selanjutnya, ini merupakan model transformasi yang kita gunakan. Yang pertama yaitu model Helmert, di mana model Helmert ini dalam melakukan transformasinya diperlukan 3 kelompok parameter. Yang pertama yaitu matriks rotasi R yang ditentukan oleh sudut rotasi alfa, beta, dan gamma. Yang kedua parameter translasi TX, TY, TZ untuk menggambarkan perbedaan pusat antara datum lama dan datum baru. Dan juga faktor skala untuk mengakomodasi perbedaan ukuran skala antara dua sistem datum. Parameter ini dihitung dari titik sekutu, yaitu koordinat yang dikenal pada datum lama dan datum baru. Di gambar ini, kita dapat melihat model dasar transformasi koordinat 3 dimensi dengan model Helmert, dituliskan dengan persamaan berikut. Selanjutnya, pada matriks R-nya ini dibentuk dalam 3 rotasi untuk masing-masing sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, jika digabungkan untuk satu perkalian, kita dapat lihat bentuk matriksnya seperti ini. Dan apabila dalam bentuk notasi matriks yang lebih sederhana, matriks R lengkapnya berupa matriks 3x3. Nah, dari hasil matriks R ini, kita selanjutnya dapat menghitung koordinat hasil transformasi yang dihitung dapat menggunakan persamaan berikut ini, di mana parameter translasi dijumlahkan dengan faktor skala dan juga faktor notasi matriks rotasinya dikalikan dengan koordinat sistem transformasinya. Selanjutnya yaitu transformasi koordinat 3 dimensi model Bursa-Wolff. Dalam transformasi 3 dimensi sama seperti Helmert yang sudah dijelaskan sebelumnya, model Bursa-Wolff melibatkan 7 parameter, yaitu translasi, 3 parameter rotasi, dan 1 parameter skala. Karena sifat kesesuaian model ini, perubahan skala berlaku sama pada setiap sumbu koordinat. Nah, berikut ini merupakan matriks rotasi R dalam model Bursa-Wolff, di mana matriks rotasi R ini dalam pembentukan Bursa-Wolff ditampilkan dengan matriks 3x3. Matriks ini menggambarkan rotasi kecil dalam 3 arah sumbu X, sumbu Y, dan Z menggunakan parameter rotasi.
terhadap sumbu Z, sumbu X, dan terhadap sumbu Y. Nah, bentuk matriks persamaan lengkapnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, persamaan matematisnya berupa perhitungan X, Y, Z-nya. Langsung didapat persamaan ini membentuk matriks A dengan urutan kolom seperti yang kita lihat di sini. Nah, dalam model Bursa-Wolf, tidak seperti Helmert yang menggunakan vektor Miklós-Surce, Bursa-Wolf ini bentuk persamaannya sudah linear, sehingga dapat menggunakan faktor pengamatan L, seperti yang kita lihat matriks pengamatan L, untuk menghitung selisih langsung antar koordinat sumber dengan koordinat targetnya. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai ketelitian hasil hitungan. Kualitas hasil akhir dari transformasi koordinat dapat dinilai melalui beberapa hal. Di sini kami menghitung standar deviasi, RMS, dan juga koefisien korelasinya. Standar deviasi merupakan parameter yang digunakan untuk melihat estimasi ketidakpastian parameter yang dihitung dari keseluruhan proses perataan. Nilai standar deviasi yang besar menunjukkan ketidakpastian yang tinggi pada parameter tersebut dan kebalikannya. Nilai standar deviasi yang kecil menunjukkan parameter tersebut memiliki presisi yang baik dan dapat dipercaya dalam proses transformasi. Standar deviasi parameter dihitung menggunakan pendekatan perhitungan statistik seperti yang rumus yang terdapat pada gambar di sini, di mana hitungan standar deviasi dihitung menggunakan akar dari nilai variansi, di mana di sini melibatkan matriks faktor parameter dan variansi a posteriori untuk menghitung standar deviasi dari parameter transformasi. Selanjutnya, untuk menghitung ketelitiannya, di sini kita menggunakan RMS, di mana RMS ini merupakan nilai error dari koordinat yang menunjukkan adanya kesalahan arah pada komponen X, Y, Z terhadap posisi tertentu. Rumus dari perhitungan RMS ini, kita mengakarkan selisih dari koordinat baru, dari datum baru, dengan koordinat lama dibagikan dengan jumlah titik yang ada. Selanjutnya, kami juga melakukan perhitungan koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur seberapa erat hubungan antara parameter-parameter transformasi seperti translasi, rotasi, dan skala. Matriks korelasi adalah representasi dari persamaan matematis yang menunjukkan hubungan linear antara parameter-parameter hasil perhitungan dalam transformasi atau model. Nah, tahap awal di sini kita melakukan perhitungan matriks variansi kovariansi. Di sini matriks ini merepresentasikan hubungan antara variabel atau parameter dalam bentuk variansi dan kovariansi. Elemen diagonalnya menunjukkan variasi dari parameter ke I, dan untuk elemen non-diagonalnya menunjukkan kovarians antara parameter ke I dan ke J. Selanjutnya, koefisien korelasinya digunakan dihitung menggunakan persamaan di atas, sehingga nilai dari koefisien korelasi ini dapat berupa nilai +1 yang menunjukkan korelasi sempurna dan searah. Selanjutnya nilai -1, di mana korelasi ini menunjukkan hubungan korelasi sempurna dan berlawanan arah, dan juga nilai 0, di mana nilai 0 ini menunjukkan tidak ada korelasi antar parameter transformasi. Matriks korelasi ini atau koefisien korelasi ini membantu memahami hubungan antar parameter transformasi seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada translasi, rotasi, dan skala. Apakah berkorelasi positif, negatif, atau tidak punya korelasi sama sekali. Dilanjutkan untuk hasil dan analisis adalah merupakan bagian akhir ya dari presentasi ini. Berdasarkan nilai signifikansi ditentukan sebesar 5%. Nah, dari 5% ini didapatkan hasil tabel uji statistik global, nah, di mana ini mungkin dalam kelompok kami ini mengalami suatu kendala ketika melakukan perhitungan uji statistik. Nah, bisa dilihat pada hitungan ke 1, 2, maupun 3 itu data diterima. Nah, tapi untuk memastikan apakah itu ada outlier di data kita coba melakukan uji lokal. Nah, dengan hitungan pertama itu menggunakan 7 titik sehingga ada total 21 parameter. Kemudian yang hitungan kedua dan ketiga itu sudah dilakukan eliminasi outlier berdasarkan perhitungan dengan uji statistik lokal. Jadi sehingga untuk hitungan kedua dan ketiga itu menggunakan inlier yang sudah di-adjustment. Baik. Dilanjutkan untuk membahas hasil di uji statistik lokal. Nah, uji statistik lokal ini kita coba mendeteksi bagaimana sebuah titik itu memiliki kemungkinan adanya outlier. Tidak hanya berupa di titiknya saja, tapi sampai ke parameter X, Y, dan Z-nya.
Nah, untuk hitungan pertama dengan menggunakan batas T-Staden sebesar 2,144 sekian. Nah, untuk data diterima, data uji statistik lokal ini harus di bawah nilai batas. Dan nilai uji statistik ini sudah diabsolutkan. Karena kita menggunakan tutel dan nilai signifikansi 5%. Sehingga untuk hasil hitungan pertama ini terdeteksi nilai yang di luar dari batas untuk ukuran T-Staden yang hitungan pertama, yaitu di koordinat Z ya, titik 5. Nah, sehingga nanti titik lem ini akan kita eliminasi, kemudian akan dilanjutkan buat hitungan kedua. Nah, kita gunakan least square lagi hitungan, tapi hanya menggunakan titik yang sudah inlier dari hitungan pertama. Itu terkait dengan hubungan yang tadi, uji globalnya di kelompok kami memang terkendala diterima, tapi namun ketika kita coba uji statistik lokal itu data kita tidak diterima, tidak lolos, masih terdeteksi outlier. Nah, kita coba hitungan kedua, kita iterasi, dihasilkan titik 4 dan titik 7 sama-sama di koordinat Y. Nah, itu masih terdeteksi nilai yang lebih dari nilai batas yang sudah ditentukan berdasarkan nilai signifikansi 5%. Sehingga kita lakukan iterasi ulang, iterasi kedua, yaitu sudah dilakukan eliminasi dan didapatkan 4 titik yang sudah inlier dengan nilai pada tabel ketiga ini sudah memenuhi dengan uji statistik lokal. Nah, ketika sudah ditemukan titik inlier sebesar 4 titik sehingga parameter itu dari 4 titik itu berjumlah sebanyak 12 parameter. Nah, ini mungkin sangat berpengaruh dalam perhitungan parameter transformasi ke depannya. Jika ada titik blunder di dalam data akan menyebabkan parameter transformasi ini tidak presisi dan tidak akurat. Jadi nilainya kemungkinan cenderung lebih tinggi. Nah, ketika kita menggunakan 4 titik yang sudah inlier, nilai transformasi ini sudah masuk akal dan logis ya, karena memang transformasi dari datum Bessel dan OWGS itu tidak terpaut jauh, di mana nilai TX, TY, TZ-nya itu dalam fraksi meter, dan untuk RX, RY, dan RZ-nya masih rotasinya itu sekitar di fraksi di detik. Ya, jadi sangat kecil sekali. Untuk faktor skalanya sangat kecil di 0,999 sekian. Jadi hampir tidak mempengaruhi, tidak ada namanya pengembangan dan penyempitan. Jadi cukup baik untuk di faktor skalanya. Nah, dari hitung parameter transformasi ini kita bisa membandingkan antara metode Helmert dan Bursa-Wolf itu tidak terpaut jauh antara perhitungan parameter dan kombinasi. Nah, tapi yang membedakan adalah parameter translasinya. Nah, kenapa membedakan? Karena terlihat dari perlibatan adanya parameter transformasi faktor skala dan rotasi. Ketika tidak digunakan, itu akan menggeser sumbu X, Y, dan Z. Ya, nilai originnya itu bergeser sesuai sudut yang hingga fraksi ratusan meter. Baik TX, TY, dan TZ-nya. Nah, dilanjutkan ketika kita sudah menentukan parameter transformasinya, kita lihat nilai ketidakpastian dari nilai standar deviasi yang telah dihitung dan dijatuhkan oleh rekan-rekan sebelumnya ya. Didapatkan hasil seperti yang ditampilkan pada tabel pertama yang di atas. Nah, untuk nilai TX, TY, dan TZ-nya itu memiliki nilai ketidakpastian fraksi meter dan faktor skalanya itu masih sangat kecil. Jadi desimalnya jauh ke belakang ya, sebesar 10 pangkat min 7. Kemudian RX, RY, RZ-nya bahkan lebih kecil, ketidakpastiannya lebih fraksi 10 pangkat min 4 dari satuan detik. Ini sangat kecil sekali ketidakpastian. Untuk transaksinya itu lumayan, nilai ketidakpastian lumayan besar meter. Jadi untuk hasil yang nilai parameter tadi yang sudah kita tentukan, nah itu tinggal ditambah plus minus dari nilai standar deviasi ini untuk melihat ketidakpastian. Nah, kita coba fokuskan pandangan kita di translasi. Nah, ternyata antara perhitungan perataan parameter dan kombinasi itu memiliki perbedaan nilai, di mana nilai dengan perhitungan perataan kombinasi itu memiliki standar deviasi yang lebih rendah. Jadi hasil perhitungan kombinasi itu lebih baik karena melibatkan parameter yang koordinat yang lama dengan koordinat yang baru. Dilibatkan berbeda dengan parameter yang hanya melibatkan koordinat yang lama. Oke, dengan nilai standar deviasi, kita beralih ke hasil dan analisis nilai RMS, error, parameter transformasi. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, kita membandingkan antara yang hasil kalkulasi kita dengan hasil yang ada pada soal yang telah ditentukan pertama. Itu bagaimana residunya, bagaimana errornya. Nah, itu terlihat pada tabel kedua yang ada di bawah itu, kita fokuskan hitungan terhadap Helmert dan Bursa-Wolf, model transformasinya, di mana nilai X, Y, Z itu memiliki perbedaan
yang Bursa Wolf itu cenderung lebih rendah. Dan hasil 3D-nya, yaitu yang kalau 3D itu RMSE XYZ. Ya. Jadi akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat kemudian dihasilkan error searah 3 dimensinya. Ini bisa terlihat perbedaan model transformasi Bursa Wolf dan Hilbertnya, di mana Bursa Wolf itu memiliki nilai RMSE yang lebih rendah sekali. Untuk translasi, dia mengikuti dengan nilai standar deviasinya dan nilai parameternya, karena dia cenderung lebih tinggi dibandingkan RMS-nya juga cenderung lebih besar dibandingkan model transformasi Hilbert dan Bursa Wolf. Yang menarik adalah adanya hubungan antar parameter transformasi. Nah, untuk parameter transformasi model Hilbert dan Bursa Wolf itu memiliki 7 parameter, yaitu di mana ada 3 translasi, 1 skala, dan 3 rotasi. Nah, kita fokuskan pandangan kita yang mencolok itu di antara hubungan dengan TX dan RZ ya. Itu bisa dilihat, dia memiliki warna biru. Kalau warna biru itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dia berkorelasi kuat, namun terbalik, tidak searah. Jadi di mana jika TX itu akan bergeser lebih tinggi dalam model transformasi tersebut, akan menyebabkan RZ itu malah lebih rendah, berlawanan. Sedangkan kita lihat yang warna merah, itu seperti nilai translasi TZ dengan RX itu memiliki nilai korelasi yang kuat dan searah. Jadi sehingga ketika model transformasi itu bergeser ke arah Z, akan menyebabkan membuat implikasi RX itu, rotasi terhadap X itu juga semakin besar. Kalau translasi Z-nya semakin rendah, RX juga semakin rendah. Nah, bisa dilihat distribusinya di mana ada yang hubungannya lemah dan sedang antar parameter transformasi model Hilbert dan Bursa Wolf. Nah, kemudian yang di gambar kedua, di situ ditampilkan adanya koefisien korelasi antara 3 parameter translasi. Di mana jika kita lihat yang diagonal utama itu pasti bernilai 1, karena itu adalah parameter dia sendiri. Pasti dia bernilai 1 yang diagonal utamanya. Nah, kemudian yang non-diagonalnya, untuk parameter translasinya saja yang dilibatkan, dia tidak memiliki hubungan korelasi antar parameter transformasi. Nah, sehingga jika kita akan dalam suatu model transformasi itu kita mengubah ke arah TX, maka tidak akan berpengaruh terhadap arah translasi ke Y dan Z-nya. Begitu juga untuk parameter yang lainnya. Maka nilai korelasi antar parameter translasi ini itu bersifat independen, berbeda dengan yang pada gambar yang di atas. Itu bersifat dependen, jadi saling mempengaruhi. Nah, dalam bagian akhir kita dari kelompok kami coba menyimpulkan bahwa hasil perhitungan translasi koordinat 3 dimensi antara model Hilbert dan Bursa Wolf itu dapat mengambil kesimpulan bahwa transformasi Bursa Wolf itu yang dan metode perhitungan perasaran keberhasilan memberikan hasil akurat, ya best fit istilahnya. Dia memberikan nilai ketidakpastian parameter transformasi dan RMSE yang paling rendah. Ya. Jadi menggunakan model Bursa Wolf dan hitung perataannya kombinasi. Sehingga sudut transformasi yang relatif sangat kecil karena menggunakan nilai sudut yang hampir mendekati satuan detik. Untuk meningkatkan akurasinya terhadap analisis transformasi koordinat 3 dimensi, yaitu menggunakan titik sekutu dengan kualitas dan kuantitas, di mana kualitasnya ini menggunakan data-data akuisisi data yang lebih presisi, sehingga menggunakan data inlier, dan kuantitas dengan yang jauh lebih banyak dari 3 titik sekutu minimum. Ya, jadi jauh lebih banyak mungkin bisa meningkatkan akurasi dari transformasi koordinat yang didapatkan, serta beberapa nilai dari posisi-posisi titik sekutu itu terdistribusi secara merata pada area penelitian yang akan dikaji. Demikian paparan mengenai evaluasi model transformasi koordinat 3 dimensi antara model Hilbert dan Bursa Wolf melalui hitung perataan parameter dan kombinasi. Semoga dapat memberi manfaat kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3 undur diri. Stay awesome, selamat hari yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.